kritikan itu sangat penting untuk pemerintah sendiri karena yang bisa mengoreksi kan dari luar. Karena itulah maka apabila ingin pemerintahan berjalan secara demokratis, maka penting ada balancingnya, ada itu check and balance. Karena itulah apa yang saya kemukakan itu murni pertanyaan yang wajar bahwa ya bagaimana dong caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi, tanpa dia lapor-lapor. Ya itu betul-betul murni pertanyaan. Banyak menanggapinya berbeda-beda, terutama booster ini kan. Dan saya berterima kasih sudah dijawab oleh pemerintah lewat juru bicara Pak Fajrul, dan itu penting sehingga masyarakat, apalagi para akademisi, para aktivis, ya sudah tahu jalannya yang bagaimana mengkritik dengan baik. Jadi itu penting, justru saya tanya itu agar pemerintah baik dan masyarakat baik. Ya, itu tadi adalah pertanyaan yang juga disampaikan oleh Pak Yusuf Kala, yang bagaimana kemudian caranya nih. Langsung tadi juga sudah dijelaskan setidaknya ya oleh Bang Fajrul dengan menyebutkan ada pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa bebas mengeluarkan pendapat, lalu ditambahkan dengan pasal 28J. Ini sudah masuk pasal-pasal, udah ranahnya Bang Uceng nih. Bang Uceng mungkin bisa dijelaskan mengenai dari pasal 28 ini, lalu kemudian yang dipakai oleh untuk menjerat orang-orang yang mengkritik di media sosial menggunakan undang-undang ITE. Nah, mungkin Anda punya pandangannya, silakan. Iya, pertama tentu saja selamat Dirgahayu untuk TV One. Yang kedua, dalam kaitan dengan pertanyaan yang dikasihin ke saya itu kan sederhananya begini, kalau kita lihat Undang-Undang Dasar sebenarnya ada banyak sekali pasal yang itu bisa diturunkan sebagai konsepsi untuk melindungi orang untuk melakukan kritik. Lagi pula kritik ini bahasa umum sebenarnya ya, karena turunan dari kritik itu kan sebenarnya banyak. Kita pasti bicara soal partisipasi, kita bicara soal transparansi dan lain-lain sebagainya. Nah, misalnya pasal 28 tentu saja kemerdekaan berserikat berkumpul, pasal 28C ayat 2 juga bisa, setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun bangsa dan negara. Bisa juga, jadi ada banyak sekali pasal-pasal, bisa 28F, setiap orang berhak berkomunikasi, memperoleh informasi, mengembangkan pribadi, lingkungan sosial, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat perangkat Undang-Undang Dasar dalam proses perlindungan terhadap hak asasi, dalam kaitan dengan menyatakan pendapat secara lisan, tulisan, berkumpul, dan lain-lain sebagainya, itu kan sesungguhnya sangat besar. Nah, problemnya adalah ketika itu diturunkan dalam bentuk operasional. Perundang-undangan, selain bentuk operasional perundang-undangan, bisa jadi dia diturunkan dalam bentuk undang-undang, dan pada saat yang sama ada substansi pelaksanaan yang bisa jadi bergeser. Misalnya kalau kita lihat kembali asal-muasal Undang-Undang ITE yang tadi disebutkan oleh Bang Fajrul. Undang-Undang ITE itu clear pada awalnya ditujukan untuk sebuah proses penanganan transaksi elektronik, ya transaksi yang menggunakan elektronik, jadi lebih untuk mengawal konsep tipu menipu dan lain-lain sebagainya. Nah, menariknya memang ada pasal di 27 dan 28 dalam undang-undang itu yang sebenarnya kalau kita baca beberapa riset yang dilakukan oleh teman-teman hukum pidana itu mengatakan itu sebenarnya mengumpulkan begitu banyak pasal yang ada di KUH pidana itu dicantumkan, dimasukkan ke dalam satu pasal, yaitu 27 atau 28, ya, cuma tinggal nanti dibedakan apakah itu penghinaan atau dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, jadi ada puluhan pasal, jadi mulai dari pasal 310 sampai 320 berapa gitu, itu digabung, dimasukkan ke dalam Undang-Undang ITE. Bedanya cuma kalau KUHP itu bicara di level kehidupan nyata, kalau ini lebih pada konteks yang elektronika, lebih konteks maya. Nah, jadi artinya begini ya, ada undang-undang yang kemudian membuka lebar, mengumpulkan begitu banyak pasal, pada saat yang sama pembuktiannya menjadi jauh lebih mudah, karena menyebarluaskan itu, kalau dulu di KUHP menyebarluaskan itu harus dibuktikan. Ya. Sekarang jauh lebih mudah, karena screenshot dan lain-lain sebagainya itu sudah menjadi bukti. Artinya begini, satu sisi kita diberikan kesempatan untuk kemerdekaan menyatakan sesuatu, tetapi di lain sisi aturan itu kelihatannya
sangat strict dan sangat mempermudah, apalagi bunyi pasalnya Oke. kelihatannya sangat karet. Orang dengan mudah kemudian digeser ke sana kemari. Nah, itu yang saya ingin katakan bahwa kalau undang-undang dasarnya mengatakan ada kebebasan, maka salah satu tugas negara tentu saja bukan hanya membuka keran orang melakukan sesuatu, tetapi juga harus melakukan sesuatu dalam upaya untuk melindungi itu. Itu yang membuat saya mengatakan bahwa seharusnya ada upaya legislasi dong untuk memperbaiki konstruksi undang-undang ITE atau konstruksi undang-undang apapun yang berkaitan dengan kebebasan informasi untuk dibuat tidak sekaret itu. Karena terlalu karet itu, maka kemudian orang bisa masuk dalam case apa saja itu bisa berkembang, bisa kesana kemari gitu. Apalagi kalau memang seperti tuduhan banyak orang bahwa beberapa orang bahwa penggunaannya seringkali ditujukan berkaitan dengan kedekatan atau afiliasi ke pemerintahan atau oposisi atau koalisi. Ini sederhana saja misalnya ya. Tentu saja misalnya kalau saya dikritik oleh seorang sahabat, saya biasanya tidak ada masalah tuh. Saya bisa menerima dengan mudah. Tapi kalau musuh yang mengkritik, kita serta-merta dengan mudah kan mengkreasikan atau memasukkan sesuatu yang aturannya memang sudah karet untuk segera menjerat itu. Nah, artinya begini, sederhana yang saya mau sampaikan adalah saya setuju dengan pernyataan Pak Jokowi, tentu saja kritik itu esensi demokrasi, harus dilakukan dalam kaitan dengan pengembangan dan lain-lain sebagainya, itu memang perlu. Tapi pada saat yang sama, negara juga harus berpikir 2-3 kali untuk menyediakan ruang publik itu. Ruang publik di mana orang bisa menyatakan sesuatu tanpa terancam pasal yang terlalu karet. Tanpa terancam pasal yang dengan mudah digunakan, ditarik ke sana kemari untuk memasukkan hal-hal yang bisa jadi sebenarnya esensinya adalah kritik, cuma boleh jadi ya ada konsep yang tidak pas atau apa lalu kemudian itu dijadikan alasan untuk menjatuhkan. Nah, padahal menurut saya harusnya kan negara tetap melihat pada esensinya. Esensinya adalah kritik. Oke, kita dapat poinnya, Kang Uceng. Coba kita ingin dengar suara dari Pak Menteri, dari Pak Johnny G. Plate. Pak, ini kan bahwa diharapkan negara ini bisa memberikan ruang sebesar-besarnya tanpa ada pasal yang mungkin dianggap Kang Uceng tadi adalah yang dianggap karet seperti itu. Tapi bagaimana begini, kita membedakan antara ini kritik yang kritis, yang betul-betul ada esensinya, dan ini adalah kritik yang nyinyir yang hanya mengujarkan kebencian saja. Apa standarnya? Karena kan kalau berbicara soal kritik itu kan bisa dikatakan opini juga begitu, kan agak subjektif kalau berbicara soal kritik. Ini gimana untuk standarnya seperti apa, pakemnya gimana gitu? Baik Tisa, jadi yang pertama saya sepakat dengan Mas Uceng tadi ya, bahwa memang legislasi, payung hukum, pasal-pasal itu tidak boleh multitafsir, tidak boleh dia karet. Tetapi kita juga harus sadari bahwa perdebatan terkait dengan substansi pasal, bahkan terkait dengan sintaksis dan semantik pasal, itu sudah dilakukan pada saat pembuatan undang-undang. Semua proses politik itu sudah dilakukan dan hasilnya inilah undang-undang kita. Kalau memang masih perlu dilakukan revisi lagi, ya monggo silakan. Sejauh itu nanti pada saat diimplementasikan jangan lagi multitafsir. Kalau saya melihatnya undang-undang yang ada sekarang sudah membuat ruang yang begitu baiknya untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara dan kehidupan masyarakat. Yang penting sekarang di dalam tatanan implementasi. Nah, dalam tatanan implementasi ini motif penyelesaiannya apa gitu. Kalau tadi ditanya kritik kan selalu bagus, Bapak. Saya ini bukan normatif, tidak bisa semua jawaban dikategorikan sebagai normatif, tidak. Tapi jawaban harus dengan norma, nggak bisa ngarang-ngarang. Nah, saya ingin memberikan jawabannya dengan norma. Makanya saya sampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah wujud dari transmisi apa yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat siapa? Jangan sampai masyarakat hanya diartikan kepada yang politically interest, yang berlatar belakang atau yang punya niat politik saja. Tapi kepentingan masyarakat secara umum, masyarakat kecil, itu disalurkan untuk kepentingan pembangunan negara. Kalau misalnya di dalam pelaksanaan satu undang-undang, nah ini dalam satu proses peradilan, itu mekanisme terpisah, itu sudah lembaga negara yang lain, itu mahkamah yang mengatur di sana. Tetapi di dalam proses di mana pemerintah terlibat,
barangkali penegak hukumnya sebelum berperkara ya ada baiknya dilakukan mediasi, ada jalur-jalur damai itu dilakukan. Ada baiknya juga kita bersama-sama termasuk misalnya acara TV One kali ini adalah bagian dari literasi, baik literasi terkait dengan hukum itu sendiri maupun literasi terkait dengan digital, bagaimana memanfaatkan dan menggunakan ruang digital yang sehat. Ya. Juga tentu perbaikan terhadap kinerja aparat penyelenggara negara dan aparat hukum kita. Bahwa proses satu kritik itu dibutuhkan, iya. Tapi kalau ditanya, kita tahulah, pastikan kita punya rasa bagaimana membedakan mana yang kritik, yang tentu dengan motif yang baik, dengan didukung data-data yang valid, mana yang hanya sekedar nyinyir, kan juga tahu juga, dari itu kan soal rasa. Kalau ditanya kuantifikasi dan tolok ukurnya, ya nyinyir apa tolok ukurnya, kita rasakan saja. Atau membenci. Ya, satu kalimat dengan diksi tertentu kan bisa ditafsirkan. Ini bentuknya fakta, ini bentuknya nyinyir, ini bentuknya benci, pasti terlihat. Yang dibutuhkan oleh kita apa? Yang dibutuhkan kritik yang bermanfaat. Kalau kritik sekedar nyinyir dan benci dalam proses politik itu terpisah, ada mekanismenya, ada kontestasinya kalau politik. Tapi kalau kritik berbasis data, itu dalam rangka sumbangsi untuk perbaikan penyelenggaraan negara. Itulah yang dibutuhkan. Oke. Tetapi di era sekarang ini, di kultur dan masyarakat kita tadi disinggung ya, soal indeks demokrasi. Indeks demokrasi itu bukan soal kritik saja. Indeks demokrasi itu ada electoral process di situ, ada functional of government di situ, ada political participation di situ, ada political culture di situ, ada civil liberties di situ. Begitu luasnya ukuran terhadap satu indeks demokrasi. Jangan disederhanakan hanya karena kritik, apalagi kritik oleh 1-2 kelompok. Tidak itu. Kritik perlu, iya. Tapi kualitas kritik, manfaat kritik itu yang perlu kita perhatikan. Karena kritik itu kan bertujuan. Tujuannya tentu untuk kebaikan, untuk perbaikan kebijakan dan untuk kemaslahatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah ini bukan normatif Pak Effendi Ghazali, bukan. Itu seharusnya saya menyaksikan sendiri dalam sidang-sidang kabinet, sidang rapat-rapat internal pemerintahan, di mana Presiden secara langsung mentransmisikan harapan rakyat yang dia peroleh. Karena itu baik, itu bukan normatif, itu realita. Baik. Nah sekarang saya menyampaikan bahwa itu ada. Kalau itu dianggap sebagai normatif, ya itu kan pandangan seorang akademisi sekaliber seperti Pak Effendi Ghazali. Tapi bagi masyarakat ingin saya sampaikan, Presiden mentransmisikan harapannya. Karenanya Presiden membuka diri terhadap kritik untuk perbaikan penyelenggaraan negara. Baik. Tadi Pak Joni menggarisbawahi masalah rasa. Ini kan sudah masuk psikologi komunikasi juga ya. Lalu kemudian juga nanti kita akan pengen tahu juga rasanya apa sih yang dirasakan oleh Pak Presiden mendengar kritik-kritik ini. Nanti Bang Fajrul bisa sampaikan. Selepas jeda ya Bang ya. Oh, iya, Sabar iya, ya Bang. iya. Masih ada satu segmen lagi. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.